satu pendongeng, ya kan? Storyteller. Mungkin kali ya. Storyteller ya. Semoga. Selain itu beliau juga fokus pada Mereka juga opportunity. punya visi yang sama Ya. waktu itu soal tentang pemanfaatan bagaimana ketahanan pangan waktu kegiatan nyebarin benih-benih Berapa orang gitu? waktu bakteri atau apa ya kayak Halo teman-teman, berjumpa lagi di podcast Eko Kreatif episode 3 dengan topik What If Wayang Plastik Sedok Puppet Storytelling Show Use Recycle Plastic Waste. Penasaran dengan siapa? Saya nanti akan bertanya-tanya. Speaker kita di podcast hari ini ada Pak M. Ari Nugraha. Kita sapa dulu. Halo Mas Ari. Halo, Senang Chris. sekali bisa berjumpa dengan kita di sini di Binus Bandung. Kita sharing-sharing santai saja podcast kita di episode 3 ini. Siapa Mas Ari? Pingin tahu lebih dalamnya sosok beliau ini siapa sih gitu ya. Beliau founder Wayang Plastik ya. Ini wayang loh ya. Berarti bisa berwayang-wayang. Oke, sedikit lah ya. Ya, backgroundnya Mas Ari. Ini saya panggil Mas Ari aja ya. Boleh. Karena masih muda. Masih muda ya. Mas Ari ini fokusnya memang khusus di wayang plastik ya, teman-teman Binus ya. Jadi didirikannya pertama kali di tahun 2019. Betul. 2019 diinisiasi oleh Mas Ari Nugraha, Reksi, Jifra sebagai sumber atau hasil dari pembelajaran yang ada di Sanggar Seni Rupa Kontemporer. Wih, keren. Terima kasih. Iya. Terus Mas Ari juga merupakan salah satu pendongeng. Iya kan? Storyteller. Mungkin kali ya. Storyteller ya. Semoga. Kalau menurut saya storyteller. Oke. Selain itu beliau juga fokus pada recycling untuk plastik ya, bahan-bahan plastik yang plastic waste gitu ya. Dan di sini materialnya dibuat untuk paper gitu ya. Itu nanti ada di bawah loh, khusus dari Sanggar ini di bawah ya. Iya, studio pribadi. Studio pribadi. Kemudian suka berkegiatan roadshow, performance-nya sejak tahun 2019. Jadi awal mulanya 2019 ini ya, di teras Sanggar Balai Darga Main Teater di ruang Bumi Subang. Wah, di Subang? Iya, Subang. Di Cipicu. Iya, wih ini kegiatannya keren. Berarti aktif di banyak komunitas ya, beberapa komunitas ya. Beberapa komunitas ya. Beberapa. Dan juga pernah ke Berlin tuh untuk apa itu waktu itu? Waktu itu kita diajak sama soalnya kita bagian aja kayak mereka punya slot terus di kita Paper Festival ya. Sebenarnya acaranya itu punya saya boleh nyebutin si nama? Boleh. Namanya itu Sedekah Benih. Jadi waktu itu kita diajak kolaborasi bareng mereka. Terus mereka punya slot untuk kolaboratornya bisa dipresentasiin di Berlin juga. Soalnya waktu itu ada kesempatan akhirnya wayang plastik diajak. Jadi kayak wah ini pengalaman nih. Yang luar biasa ya itu ya. Diambil. Iya. Karena mereka juga punya visi yang sama waktu itu soal tentang preservasi lingkungan, pemanfaatan bagaimana ketahanan pangan waktu itu. Karena mereka punya program namanya dulu tuh sedekah bibit, terus jadi movement si sedekah benih, kemudian mereka punya kegiatan nyebarin benih-benih pohon cengkeh itu ke warga. Iya. Jadi kayak motonya cukup keren. Berbagi, menanam, berbagi kembali kalau nggak salah ya aku lupa lagi. Jadi dibagi-bagi tuh bibitnya ke masyarakat, nanti tuh dirawat sampai nanti berbuah. Ya udah berbuah terus dikumpulin dibagi lagi juga. Dibagi lagi. Ya. Jadi kayak penanaman 1000 pohon misalnya. Gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah mereka ngerespon isu harga cabai atau cengkeh mahal. Jadi ya kenapa kita tidak menanam sendiri aja? Ngomongin lingkungan dari situ akhirnya bisa nggak wayang plastik ngasih kegiatan atau workshop di desanya mereka gitu. Dengan senang hati gitu akhirnya kita berkolaborasi bikin workshop making shadow puppet.
dari tentunya botol plastik Botol, dan ya, botol plastik ya. plastik sekali Iya. pakai. Kemudian juga bikin pertunjukan si gol akhirnya. Jadi kayak rangkaian gitu kayaknya. Iya. Nah dari situ mereka ada kesempatan nih sedekah benih ke Berlin Berlin. dengan kegiatan mereka gitu. Jadi wayang plastik ditawarin mau ikut nggak, nanti kalian bisa majang Bisa, ya. workshop Ya. di sana juga majang si wayang plastik. Oh dengan senang hati akhirnya kita diajak ke sana. Diajak ke sana. Kesempatan lah ya. Berapa orang itu misalnya? Waktu itu satu orang, Satu orang, ya. karena akhirnya yang diwakilin oleh saya waktu itu datang ke sana. Dari Indonesia. Dari Indonesia Dan negara lain ada juga. ada, kalau nggak salah Ethiopia ada. Mereka juga bawa yang berkaitan dengan recycling. Beda-beda. Beda-beda. Ada yang ngomongin teknologi, ada yang ngomongin apa? Peneliti itu kayak bakteri atau apa ya? Kayak mereka profesor. Berarti ini part of research. Iya. Jadi nanti dibikin tulisan lagi untuk dipresentasikan gitu nggak? Kayaknya sedekah benih. Ya. Kalau saya kan konferensi. Kalau saya diajak sama mereka. Keren. Ini mah nggak hanya berputar di dunia environment saja atau dunia yang berhubungan dengan pipette atau segala macam plastik recycling, tapi juga research. Berhubungan kita juga ini penyelenggaraan juga RIG kan. RIG itu apa? SNII. Jadi kita berhubungan sama research gitu. Kita berhubungan dengan bagaimana sih sebuah komunitas itu, kita misalnya pergi ke sebuah komunitas gitu ya, terus kita adakan riset gitu atau di sebuah tempat gitu mengambil data dan udah kita nanti bisa bikin papernya gitu. Jadi di BINUS kita juga ada gitu. Asik nih. Iya. Wadah untuk research gitu. Di tim kelompok-kelompok RIG itu, ya betul sekali gitu. Itu sedikit banyak tentang Mas Ari ya. Tapi saya kenal Mas Ari lulusan IT. Oh iya. Kebetulan BINUS kan kita juga core-nya IT ya gitu. Gimana sih ceritanya dari IT terjun ngurus komunitas gitu, peduli terhadap masyarakat, kemudian lingkungan, kemudian storytelling dan sebagainya. Background saya tuh di IT. Saya lulus sebagai programmer. Saya kuliah di Unicom, di DU mungkin sebetulnya BINUSian. Kalau tahu kampus saya di DU. Jadi di semester 3 itu mulai ngerasa bosen di kampus tuh, kayak harus ngapain ya? Karena saya kan dari SMK tuh ngambil elektronika. Ketika semester 1 semester 2 tuh kan pengenalan dasar keilmuan itu tuh saya udah sedikit menguasai materi-materinya, jadi kayak bosen gitu, kayak di kampus mengulang saja. Akhirnya carilah kegiatan ke unit mahasiswa gitu. Waktu itu ada fotografi, nama unitnya kalau nggak salah glosarium. Saya masuk sana lah, terus kayak asik banget nih ada kegiatan baru. Nah dari situ dikenalin dengan pelaku-pelaku di seni rupa. Jadi kayak yuk bikin pameran fotografi. Kayak gimana? Itu awalnya kayak pameran fotografi kayak gimana? Nanti kalian bikin konsep foto gitu. Terus nanti ada kurasi. Apalagi kurasi? Iya, itu bahasa baru kan. Apalagi di kurasi. Akhirnya berproses dari situ, asik banget terlaksana si pameran, keren banget ya, kayak gini sebagai seniman, gue ditanya-tanya nih soal karya. Dari itu ada ketertarikan lebih. Akhirnya kayaknya gue pengen tahu lebih jauh tentang seni rupa. Itu awal mulanya. Akhirnya kurator yang waktu pameran fotografi memperkenalkan tuh temennya, namanya Vincent waktu itu. Itu yang penggagas sedekah benih. Itu penggagasnya. Salah satu penggagas sedekah benih. Dia seniman juga. Ketemulah dengan Vincent ini. Saya banyak belajar. Saya banyak tinggal di studionya, belajar dengan beliau cukup banyak itu yang mungkin itu jadi pegangan saya sampai sekarang. Akhirnya dia punya kolektif gitu. Kolektif yang mewadahi orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa anak muda di Bandung yang latar belakangnya itu bukan latar belakang seni rupa atau DKV, tapi dia bisa belajar seni rupa. Nah dari situ mulainya saya bisa masuk sana deh, pengen belajar lebih jauh seni rupa. Akhirnya masuk sana dengan harapan saya bukan background seni rupa, tapi boleh ya belajar seni rupa. Akhirnya diajarin tuh di sana. Dan salah satu programnya itu kita harus menghasilkan sesuatu dari sana. Nah terbentuklah si wayang plastik dari situ, dan saya belajar
seni rupa. Akhirnya dari Sanggar itu, dari wayang plastik sampai sekarang. Itu sejarah Sejarahnya awalnya awal tuh. tertarik Seni dari rupa. ketemu Iya. si Kak Vincent ini. Iya. Sekarang di mana nih Kak Vincent? Kayak dia Bisnis apa? masih keliling dunia gitu. Wih, keren. Kerjaannya Sekarang itu lagi di mana nih? Posisi dia sering terakhir. dapat undangan residensi gitu. Oh. Makanya saya cukup mengagumi karena Role model ya, Iya. sefrekuensi, seenergi. si pemikirannya Iya, cukup pemikirannya canggih. canggih ya. Satu kampus. Enggak, kalau Beda ya? Om Vincent tuh dia lulusan dari ITB. Oh, Seni oke. rupa ITB. Orang seni rupa. Iya, orang seni rupa. Ini saya guru-guru langsung. Iya. Karena saya nggak punya background seni rupa, Langsung saya harus ke- guru iya. ke orang yang Orangnya belajar langsung. seni rupa. Pakemnya orang seni Iya. rupa nih. Oke. Itu tadi adalah ibaratnya role model. Mungkin ya. Iya. Model. Kemudian saya ingin lebih dalam tentang recycling wayang ini. Gimana sih awal mula? Maksudnya mungkin dari tadi sedikit ya. Tapi saya karena kita memang di sini kan core-nya adalah eco kreatif, eco friendly gitu ya. Ingin saya gali lebih dalam terkait wayang yang recycling ini. Mungkin nanti bisa ditunjukkan kepada viewers, kepada teman-teman Binusian juga seperti apa sih salah satu bentuknya wayang plastik ini gitu. Terus prosesnya seperti apa? Mungkin Mas Ari bisa jelasin. Boleh. Kebetulan aku juga bawa beberapa sampel workshop ataupun prototype mungkinnya yang pernah kita eksperimen. Berapa lama prosesnya dari awal? Kalau pembuatan wayang sih bisa cepat ya prosesnya. Sehari sebenarnya bisa jadi juga. Tapi kalau misalkan untuk menemukan sampai sekarang, kayak butuh waktu 1 tahun riset tuh dari awal sampai akhirnya kita ya coba-coba aja gitu. Wih, lengkap. Berapa sih? Lengkap teman-teman. Kita kalau misalkan ngomongin eco kreatif atau eco friendly gitu, kalau material yang wayang plastik gunain sendiri, kita menggunain waste ya. Jadi ya ini mah waktu itu karena masih muda, belum punya penghasilan, akal-akalan tidak mengeluarkan kos yang banyak. Akhirnya kita pakai botol hemat budget ya. Hemat budget. Nah ini salah satu si karakter. Ada nama-namanya ya karakter ini ya? Ini merupakan 2 karakter anak kecil di cerita dongeng kolaborasi wayang plastik dengan kalau namanya kita nggak kasih nama. Ini memang kayak perwakilan gender aja waktu itu. Ini kolaborasi kita dengan salah satu art educator dari Polandia. Dia sempat residensi di studio wayang plastik. Kita bikin jadi barengan ya? Iya, kita bikin pementasan dan dongeng namanya Forbidden Forest. Kalau di Indonesia kayak hutan larangan gitu. Forbidden Forest. Karena dirasa ada kesamaan terkait bagaimana orang Sunda di Jawa Barat memperlakukan hutan dengan cerita folklornya Polandia. Jadi kita nyari yang sama. Saya boleh pegang? Boleh. Silakan. Ini hampir sama sih kayak ini sebetulnya. Ini kayaknya perempuan deh, tokoh perempuan. Betul, itu tokoh perempuan. Nah, ini kayak di luar karakter orang Eropa ya? Betul. Kayak Polandia kan? Iya. Baju-baju Polandia. Wah, itu apa tadi? Ini sama. Ini materialnya dari plastik juga sekali pakai. Ini kan kantong kresek. Kalau ini kita pakai bekas botol air mineral. Kita coba belah jadi 2 dan kita jadi kita coba coloring dan sebagainya. Kita bikin lewat itu. Kalau ini dari si kresek sekali pakai. Kita setrika iron sampai jadi pipih, jadi lempengan. Terus kita coba bikin pola gitu kayak tempel sulam lah ya. Iya. Terus dikasih warna-warna biar bagus ya. Kalau warna-warnanya sih sebenarnya tergantung ketersediaan si plastiknya saja. Kebanyakan warna-warna plastik, warna-warna cerah. Ini juga sama sebetulnya dari Saya boleh silakan. Coba. Kalau ini merupakan karya-karya yang saya bawa dari Berlin. Ini dari Berlin nih teman-teman. Ini hasil peserta workshop di sana. Waktu di sana presentasi ya? Kita menggagas bareng Sedekah Benih itu namanya making karakter. Jadi ini tuh sebenarnya bisa dicopot. Jadi wayang plastik menyediakan part-part karakter dari kepala, tangan, ekor, badan atau bagian-bagian lain yang bisa disambung-sambungin. Ini tuh buat ngomongin bahwa setiap orang tuh bisa jadi dirinya masing-masing. Kamu tuh punya be yourself. Be yourself. Jadi kayak
setiap orang punya karakter masing-masing dan itu tidak salah. Jadi makanya sok aja dibuat karakter. Terus nanti apakah saya boleh pakai tangan jadi ekor? Ya boleh-boleh saja kalau kamu melihat itu Tergantung sebagai dari tangan. Akhirnya cukup berbagai macam nih si tampilan-tampilan cukup unik. Unik ya. Warnanya juga Iya, kayak macam-macam ya. ternyata antusias. Iya. Target audiens waktu di Berlin itu Iya. anak-anak yang nggak tahu Oh, dewasa. pantesan karakter. Oh gitu. Dewasa. Kok bisa? Saya- Karena senang sama karakter ini kali Iya, ya. kayak mereka Excited. excited. Ya. Jadi tuh hasil karya Iya. orang-orang dewasa. Jadi Iya. kayak oke, target audiens kita gagal tapi dapat Tapi yang dewasa. dapatnya orang-orang dewasa. Kayaknya kita juga, saya juga suka sih orang-orang Tuh dewasa. mereka bikin Unik karakter soalnya. begini. Iya. Mereka tuh kalau di Eropa tuh emang orangnya excited terhadap suatu karya sih kebanyakan. Iya, kayak mereka penasaran, pengen recycling. curiosity-nya Iya, cukup tinggi. betul. Tingkat keingintahuannya kok bisa ya? Nah ini juga. Jadi kalau misalkan, nah ini kan udah Itu diwarnain ya sama. Nah tampilan belakangnya itu memang polos putih. Jadi ini tuh dari kantong kresek kita iron. Oke. Nanti itu bakal jadi lempengan kayak gini. Wah, lengkap di bawahnya teman-teman. Nah ini tuh lempengan kresek yang cukup gede ya. Oke. Ini tuh kalau nggak salah 2 lapis kita nge-iron. Kalau misalkan mau ketebalan yang sampai kayak gini mungkin di 6 lapis atau 12 lapis. Tergantung ketebalan. Nah ini kan proses eksperimen si wayang plastik tadi. Kalau misalkan nanya ini berapa lama, kita terus bereksperimen aja, berprogres sampai nemuin kualitas atau sampai nemuin ketebalan yang kita mau gitu akhirnya. Terus kalau misalkan sambil berjalannya si eksperimen, kita akhirnya menemuin mungkin bisa jadi alternatif si media atau medium, medium. Jadi kayak beberapa kali teman di si wayang plastik juga eksperimen kayak ya dia mau coba ala-ala gitu. Dia bikin bendera kita bukan. Ini tuh dia bikin pocket gitu. Pocket. Kan kayak kita nge-iron kan sampai jadi plat yang tadi. Terus ke teman saya, ini bisa jadiin apa ya? Kayak bahan raw ini unik kan, ya. raw material. Unik buat masukin. Jadi ini koin. Iya, eksperimen gitu terus canggih juga. Dari plastik berarti ya. Dari plastik lempengan yang kita buat. Ini kayaknya buat cowok. Ini buat kartu ATM. Counter gitu ya. Debit, kredit ini bisa loh teman-teman. Prosesnya sama di iron. Di iron. Terus ya kita sambung-sambungin aja, kita bikin mal atau polanya, terus kita coba jadi. Ini dijual nggak sih? Pasti ada pertanyaan. Gimana? Kita pengen beli nih. Siapa tahu ada teman-teman Binusian ingin dapat kelemahan dari wayang plastik itu kita tidak punya orang marketing atau sales ya. Kita tidak punya. Binusian join. Kita tidak punya wayang plastiknya Mas Ari biar jadi yang market. Boleh. Atau packaging kita boleh. Dari DKV bisa. Boleh banget. Kita punya program studi creative entrepreneurship juga di sini. Asik, bisa kolaborasi dengan teman-teman di prodi. Kita nggak punya orang ini orang yang muterin. Ini bisa dijual nih. Mungkin buka aplikasi. Buka call gitu ya. Hiring. Application-nya gitu. Oke. Jadi kalau ngomong dijual atau enggak ya itu. Kita belum punya pikiran sampai ke jual, tapi keinginan mah ada, karena kan satu komunitas atau kolektif itu bisa napasnya panjang karena orang-orang di dalamnya aware terhadap perputaran ekonomi di dalamnya gitu. Nah kita masih belum ada orang yang seperti itu yang memikirkan ini bisa jadi potensial cost dan sebagainya. Bagaimana sih caranya? Jadi semua orang-orang di plastik tuh basically sebagai creator. Jadi mereka nyiptain sesuatu, misalkan kayak saya nyiptain lempengan, nanti ada teman saya yang orang di kafe, tapi ini kayaknya bisa dibuat ini deh, dia buat ini. Terus ada yang dibuat apa, misalkan jadi pengganti kanvas atau sebagainya gitu, dia buat itu. Kebanyakan kreator, sedikit sekali orang-orang yang berpikir monetisasi gitu, tapi sepertinya perlu kalau ngelihat itu. Gitu sih prosesnya. Ini kalau berbicara wayang pasti storytelling. Saya juga dari dengar dan sedikit tahu lah tadi kita sempat ngobrol sebelumnya kalau Mas Ari itu suka storytelling juga, ngedongeng gitu. Enggak. Suka banget apa suka aja? Mungkin kalau ada kesempatan ya saya bisa kali ya. Storytelling yang saya pahami atau yang saya maksud mungkin lebih ke bagaimana kalau kita ngobrol nih atau kalau kita presentasi atau diskusi bareng orang-orang itu kan menggunakan teknik storytelling. Kayak bagaimana
katakanlah audiens yang banyak, itu tuh bisa diem duduk, berarti ada skill storytellingnya. Iya, Storytelling itu kan buat orang duduk lebih lama, betul. lebih nyaman untuk mendengarkan. Oh, Iya. senang juga ya. Nah, dari situ mungkin yang saya maksud storytelling, skill saya gitu, Iya. atau value yang saya punya. Itu sejak kuliah. Sadarnya tuh Iya. sejak kuliah, tapi secara tidak sadar prakteknya tuh sudah dari kecil. Dari kecil. Oh, dari kecil suka. Iya, jadi kalau Benda misalkan gitu, apa ada tape apa segala gitu ya. jadi Jadi ngomong sendiri, nggak ngomong sendiri nggak sih. ngomong sendiri. Kan kalau ngomong sendiri kan lucu juga ya gitu. Aneh juga ya. Ada objeknya untuk diajak bicara. Ada, jadi ceritanya saya kan bukan dari Bandung nih, Iya. Binesian. Saya datang dari Purwakarta, Iya. salah satu kampung kecil, dan di Purwakarta tuh keluarga saya cukup Muslim. Jadi kalau misalkan ada perhelatan atau peringatan apa itu Maulid Nabi Muhammad ya. Biasanya tuh ada panggung untuk dakwah atau ceramah. Oh, kayak dai cilik. Iya, itu Miss. Jadi saya tuh senang Sudah sekali. mulai suka ya. Kayak kalau sekarang Oke. dipikirin kayak ini anak umur 7 tahun, 8 tahun, tahu Sudah apa suka. soal agama gitu kan. Mau ceramah dari di kecil depan. udah punya background. Itu makanya dari Background situ suka saya ngomong nih, public saya speaking. suka apa nulis teksnya sendiri. Misalkan oke, ini saya nyusun materinya seperti apa ya gitu. Saya nyusun teks, di akhirnya ya udah sering banget tuh bikin ngasih ceramah cilik kayak gitu. Akhirnya sekarang oh mungkin secara nggak sadar dulu tuh saya memang punya ke arah sana. Saya lebih senang berbagi atau Iya, bercerita iya. gitu. Itu isi yang storytelling maksud saya. Oke. Kayaknya harus ngedongeng. Ngedongeng apa nih? Pakai objek ya. Terkait apa? Eco-friendly kan ya. Eco-friendly. Iya. Atau yang ada di pikiran Mas Ari sekarang. Kalau ngedongeng biasanya sih saya base text sih sebenarnya. Iya. Kan yang sekilas sedikit aja lah. si Wayang pasti kan Iya. mencoba membuat portable pewayangan gitu, tidak semoga seperti pewayangan ada biasanya gitu. Mungkin cerita apa ya yang bisa mungkin tentang kehidupan sehari-hari juga tidak apa-apa sih Mas Ari. Ini aja kali ya, atau saya beberapa cuplikan aja kali ya. Iya, boleh. Bentar, saya mulainya dari mana ya? Biasanya harus ada layar, saya langsung perform jadi dalam. Mungkin Angel udah cukup sering di studio gitu. Angel udah sering lihat. Nah, kan mungkin kalau belum yang familiar bisa nanti dicek aja ya. Yeah. Kalau misalkan pewayangan suka ada bridging-nya dulu, misalkan. Nah, suka gitu. Terus langsung musik, suaranya masuk. Saya langsung bridging dulu, ngegerakin si wayangnya kayak tarian pembuka awal. Di situ songkok saya sungkem, saya tetepin biar di sini langsung saya bercerita. Biasanya pakai bahasa Sunda. Keren. Kacaritakeun hiji mangsa. Ini nanti Binesian pada ngerti ya kalau bahasa Sunda. Nanti ada translate ya. Kacaritakeun hiji mangsa aya gunung nu disebat Gunung Wayang. Gunung Wayang kacaritakeun gunung nu sakti tur mandraguna. Dua nonoman linggih tina gunung nu jadi perkara tina carita tulak sawah. Keren. Cuplikan itu sedikit banyak artinya apa ini? Kayak bridging awal cerita si tulak sawah. Jadi ada satu gunung namanya Gunung Wayang. Terus ada dua pemuda yang datang dan ini jadi salah satu cikal bakal terjadinya tulak sawah. Tulak sawah itu apa? Tulak sawah itu nama cerita penangkal
marah bahaya. Tulak itu tulak bala. tulak bala. Oh, Tulak itu ya oke. penangkal, sawan itu kayak penyakit atau Penyakit, musibah. iya. Waktu itu kita bikin Mhm, cerita tulak sawan mhm. untuk festival Puppet dari Mhm. Korea online waktu pandemi. Ya Wah. kita perform tuh. Di CV itu saya ada beberapa tuh. Iya tadi saya cerita. lihat ya, keren. Wah luar biasa ya, Binusian teman-teman semua itu tadi Mas Ari sudah mendongeng pakai bahasa Sunda. Iya. Kayaknya Mohon maaf buat yang nggak ngerti ya mungkin nanti kita kurang lebih itu sih di tadi teksnya. saya nyeritain satu gunung dan Oke, sebagainya. ini termasuk dongeng Nusantara. Betul. Iya. Dongeng Nusantara. Memang yang diangkat itu khusus dongeng Nusantara. Sebenarnya proses sih. Jadi awalnya memang kita ingin memperkenalkan wayang, Iya. preservasi atau melestarikan budaya wayang, tapi ternyata ini fun fact sedikit cerita juga ketika kita roadshow pertama kita diprotes nih Iya, sama iya. pelaku budaya wayang. Oh, Mhm. wayang tidak boleh seperti ini. Wayang tuh sudah ada pakemnya gitu. Jadi kayak oke, baik. Akhirnya kita punya tekanan dan traumatis wah kita takut diprotes nih kalau misalkan kita ngomongin wayang. Akhirnya ya, kita berembuk terus menceritakan visi visi kira-kira apa nih yang mau kita kejar. Akhirnya wayang hanya dipakai sebagai media saja. Oke. Akhirnya Ya. kita menggunakan dongeng sebagai salah satu tujuan wayang plastik, kontribusi terhadap preservasi. Oke. Masih ada sedikit sebelum kita ke closing remark. Oke. Saya mau bertanya sedikit tentang Grey Art Gallery. Itu ada di Braga. Kebetulan saya juga anak gaul Braga. Oke. Enggak, canda. Terus saya kadang sama mahasiswa saya juga suka main di Braga. Itu saya pernah lihat di sana lewat gitu ya. Grey Art Gallery itu sejarahnya gimana sih ada Grey Art Gallery itu? Pendirinya siapa? Kan salah satunya Mas Ari ya yang di situ menjalankan lah ya kegiatan-kegiatan di dalam Grey Art Gallery. Sebetulnya kalau ngomongin Grey, saya bekerja di sana. Saya membantu mengelola si galerinya. Kalau ownernya ada dua owner, Ibu Elia dan Ibu Grace Kristianti yang punya si galerinya. Kalau terbentuknya mereka memang dari tahun kemarin terbentuknya atas keinginan dari owner karena mereka punya ketertarikan terhadap seni karena mereka juga melukis, background mereka arsitek. Itu pertama cukup keren dengan pemikirannya mereka ingin masuk seni rupa dari background arsitek. Akhirnya ya saya mengelola Grey Art Gallery dan ikut berkontribusi dalam program-programnya gitu. Apa aja objek-objek yang ada di dalam? Sebenarnya kalau untuk Grey itu secara garis besar memang ruang pamer, ruang exhibition saja. Exhibition saja. Dan ini dosen-dosen di sini juga sering tuh, dosen DI, DKV. Boleh main-main aja nanti ke sana. Secara garis besar memang ruang pamer dan kita menyediakan ruang juga beberapa event program yang mungkin bisa diikuti oleh semua kalangan. Kita sering buka open call misalkan pameran dengan tema-tema khusus, misalkan kalau sekarang yang berlangsung kita ada tema tentang laut dan pencemaran laut. Itu ada kolaborasi dari salah satu mahasiswa dari kampus ITENAS. Itu menggunakan AR. Jadi kita bisa nge-scan picture terus nanti bisa bergerak. Keren ya. Berarti IT dikolaborasikan dengan seni. Tuh, setiap bidang itu harusnya memang berkolaborasi. Tentu saja. Biar hasilnya bagus. Sudah banyak ya yang tadi kita diskusikan sama Mas Ari tentang backgroundnya beliau sudah melalang buana kemana saja, udah banyak ya. Kemudian wayang plastik sendiri, gimana proses recyclingnya, bahkan dibawa dari galerinya ya. Terus tadi kita bahas juga storytelling ya, perjalanan-perjalanan lah, bagaimana kegiatan-kegiatan Mas Ari. Terus ada kaitannya dengan dongeng Nusantara dan Grey Art Gallery. Dan siapa tahu Binusian tertarik untuk menjadi part of Mas Ari. Mulai atau kolaborasi. Kolaborasi tentunya juga ya gitu. Mas Ari, saya ingin bertanya kepada Mas Ari nih. Ini adalah game penutup sebelum closing remark ya. Sebetulnya Mas Ari kan pasti dua hal yang tadi ada dalam diri sudah masuk ke dirinya ya, kayak storytelling dan wayang plastik fokusnya.
which one do you choose between those two, wayang plastik atau storytelling? You have to choose one. If you wanna be, like which one is the best for you to better? Kayaknya lebih ke storytelling. Storytelling, kenapa storytelling? Atau kayak bagi saya storytelling bagian fundamental untuk ngebangun bridge ya, ngebangun atau koneksi. Atau jangan karena dari kecil tadi sudah ngobrolin. Itu bisa jadi. Ngomong sama objek itu dari kecil udah jiwanya jiwa storytelling. Storytelling kayak bercerita, berbagi gitu. Saya senang banget ngobrol atau berdiskusi dengan orang gitu. Bisa cukup lama banget. Makanya kenapa saya memilih storytelling ya itu menurut saya fundamental yang mungkin setiap orang bisa punya gitu untuk mempermudah komunikasi, menjalin relasi, koneksi, dan akhirnya bagi saya storytelling bisa memperpanjang satu kebudayaan gitu. Jadi kayak dengan diceritakan ulang, dituturkan ulang. Makanya saya lebih konsep itu pentingnya bahasa. Storytelling. Betul sekali. Jadi kita ngobrolin how important sih language itu, bahasa. Itulah pentingnya bahasa untuk menyalurkan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang sudah kita konsep. Itu storytelling kan part of it. Keren. Ya. Gitu. Mas Ari, bentar, belum. Okay. Closing remarknya belum. Saya ingin ada pengumuman tentang Eco Creative hybrid event kita di tahun ini 2024, promoting eco-friendly and zero waste in holistic business process of SMEs and entrepreneurial startups gitu. Di tanggal 7 sampai 9 Oktober 2024 kita punya main event besar. Kalau mau join conference kita juga ada. Terkait eco-friendly ini ada gitu. Di tanggal 7 Oktober 2024 kita ada sharing sessions from inspiring SMEs. Jadi dengan Business and Research Product Exhibition, BENUS Students and RIG-nya SMEs itu. Kemudian ada incentive consultations for SMEs. Jadi diskusi tentang bisnis, riset dan sebagainya. Di day 2, tadi day 1, day 2 di Oktober tanggal 8 2024 ada ini the first international conference eco-friendly and zero waste ICEZ 2024. Come on, join with us. Collaboration. Tadi Mas Ari sebut collaboration ya, kolaborasi bisa di sini kita ngobrol banyak gitu ya. Dan ini juga yang mensupport ada di UTM, satu university dan RIG SME. Ya. Itu teman-teman silakan mendaftar bagi yang tertarik. Baik, Mas Ari, sebelum kita tutup sedikit lah secara garis besar closing remark dari Mas Ari, apa sih yang bisa kita pelajari dari wayang kulit ini? Wayang plastik itu apa sih yang kita bisa dapat gitu? Sebetulnya semangat berkontribusi ya, terutama bagi lingkungan. Saya disclaimer dulu, saya penggagas wayang plastik. Saya tidak anti plastik. Plastik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sekarang gitu. Karena dalam sejarahnya juga plastik merupakan jawaban dari paper bag sebelumnya ya. Jadi lantas bagaimana sekarang kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan? Ya salah satunya bijak berplastik kalau menurut saya. Selagi kita bisa memanfaatkan itu, manfaatkan dalam bentuk apapun. Walaupun kontribusinya tidak banyak, tapi kita bagian part dari pemulihan lingkungan. Itu sih kalau menurut saya. Ya, kita kembali ke lingkungan. Betul. Ya, karena memang penting. Sekarang sudah banyak masalah-masalah lingkungan yang terjadi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman Binusian. Semoga mendapat insight terkait bagaimana pendauran ulang plastik yang bisa dijadikan wayang yang cukup apik, cantik, cakep loh ya. Ini sudah dibawa ke Eropa, ke Korea juga ya. Dan tapi ditunggu nih siapa yang mau bergabung atau kolaborasi dengan Mas Ari dan tim, terutama untuk marketingnya ya. Anak Binusian, para Binusian join dengan Mas Ari. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih. Ya.